Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini bahaya penyakit lisan. Masih bersama dengan kita Ustazah Yusnelma Eka dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Anisa. Nah, kita lanjutkan ya ibu-ibu ya Ustazah, ini kembali membuka kesempatan untuk ibu-ibu bagi yang ingin bertanya, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Lela. Curhat Ustazah. Silahkan Ibu. Ya, kalau saya itu benar-benar mau curhat gitu ya. Ya. Kalau masalah lisan benar-benar mengerikan kalau mendengar ceramah Ustazah tadi ya. Tapi kalau bagi saya, kalau mendengar orang tentang kita menyakiti hati kita misalnya gitu, insya Allah saya akan belajar untuk kuat, insya Allah. Tetapi sebaliknya ini Ustazah, bagaimana jika kita yang melakukan? Kita kan tanpa disadar, kadang-kadang di pasar, di tempat umum, di taksi gitu kan, setelah kita turun baru kita sadar, astagfirullahaladzim, aku telah menyinggung perasaan ibu itu atau bapak itu tadi. Bagaimana Ustazah, sedangkan kita tidak mengenal dia, tapi kita udah melukai hatinya mungkin ya. Jadi gimana itu Ustazah untuk memohon ampun kepada Allah? Apakah orang itu mau memaafkan kita gitu? Mengerikan sekali ya Ustazah ya, tentang lisan ini. Jadi maksudnya itu bagaimana menetelisir lidah kita ini supaya tidak menyakiti orang gitu aja. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lela sudah bertanya. Ini Ustazah gimana jika sudah berlalu ya, ketemu orangnya sudah lalu, kemudian tanpa disadari menyakiti, ini udah nggak ketemu lagi, gimana cara untuk agar diampuni ya Bu ya? Iya. Gimana Ustazah? Kalau misalnya Ibu dari jawab pertanyaan Ibu tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibunya kenal kan kita bisa minta maaf ya, saya minta maaf langsung, maaf ya Ibu atau seperti apa gitu. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hubungan dengan manusia itu kita harus dua hal yang harus kita selesaikan dengan manusia, baru selesaikan dengan Allah. Tapi kalau kita punya masalah sama Allah, kita cuma menyelesaikannya sama Allah aja. Misalnya lupa sholat, dia sama Allah aja kan, pasti Allah ampuni. Kita bertaubat. Tapi kalau udah berhubungan dengan manusia, muamalah, itu kita nauzubillah Ibu harus hati-hati sekali gitu. Kita harus minta maaf dulu sama orangnya sampai orang itu ridho, baru kita minta taubat sama Allah. Karena kenapa Allah nggak, istilahnya disebutkan di hadis bahwasanya Allah itu akan memberikan ridho kepada kita setelah kita mendapat ridho dari orang lain, dari orang tersebut, seperti itu. Oke. Jadi yang kalau misalnya Ibu tadi nggak kenal orangnya ya, misalnya suatu saat nanti kalau ketemu, minta maaflah sama dia. Tapi misalnya kalau nggak ketemu sama sekali, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan usahakan punya amalan kayak sedekah gitu Ibu. Sedekah yang infak, jadikan kayak tawasul gitu. Tawasul itu artinya berwasilah, ya Allah saya bersedekah untuk ini atas keburukan yang telah saya lakukan kepada Ibu itu gitu. Jadi istilahnya karena kita nggak tahu kan orangnya siapa ataupun di mana gitu. Oke, kalau kita masih ketemu, kalau enggak kan jadi kita nggak tahu. Jadi usahakan dengan cara sedekah atau infak, karena sedekah itu adalah bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang tanpa kita sadari, seperti itu. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ya, sedekah, niatkan saya sedekah ya Allah, misalnya ke anak yatim atau kemana, kan biasa di banyak kotak-kotak amal ibu ya. Itu niatkan dalam hati, saya bersedekah atas, sebutkan dosa apa kita ini, atas kesalahan saya kepada bapak yang di ini kemarin gitu. Insya Allah seperti itu. Yang solusinya dengan terus selanjutnya tetap bertaubat, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, tadi kan saya bilang Mbak Jul, kalau udah berhubungan dengan manusia gitu kompleks sekali. Kita harus minta maaf sama orangnya, baru minta maaf sama
sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ini ada yang sudah tidak sabar, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Dewi dari Nur Anissa. Begini Ustazah, kadang-kadang tuh kan dalam pergaulan gitu. Sebenarnya niat kita tuh bukan untuk menyakiti, mungkin karena kata keseleo lidah tuh gimana gitu. Tidak ada niat gitu sebenarnya, tapi orang tersinggung jadinya. Itu gimana itu Ustazah, tidak ada niat gitu. Itulah sebenarnya mungkin ada bercandanya atau cak mano gitu kan. Ya mungkin kayak tadi gitu kan, ada tadi duit jatuh. Tapi sebenarnya niat tuh bercanda, tapi yang mendengarnya mungkin enak gitu. Gimana itu Ustazah? Itulah. Itu kalau orangnya nggak tahu kan, kalau orangnya nggak tahu. Itu aja Ustazah. Agak mengganjal di hati sering gitu. Niat itu bukan untuk menyakiti, tapi salah ngomong gitu. Bercanda ya. Gitu itu. Udah sekian aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Nah, silakan Ustazah, mungkin bisa langsung dijawab Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengenai kalau yang ibu tadi yang nggak tahu orangnya ya, tadi kalau nggak tahu tadi dengan cara kita bersedekah, tawasul istilahnya, bertawasul lewat sedekah. Tapi kalau misalnya itu orangnya kita tahu dan kita kenal, alangkah baiknya kita minta maaf gitu Bu. Nggak apa-apa Bu, minta maaf itu bukan berarti kita lemah ya, bukan berarti orang yang berani minta maaf itu berarti dia berani mengalahkan egonya. Benar, berarti dia hebat, bisa mengalahkan egonya, bisa meminta maaf kepada orang gitu. Jadi dia bisa bukan merendahkan diri ya, tapi melawan egonya. Itu kan manusia pasti punya ya egonya masing-masing gitu. Jadi Allah mengapresiasi orang yang berani meminta maaf seperti itu, yang memberi maaf juga gitu. Ini karena disebutkan dalam banyak ayat ya, Allah mengatakan orang yang mudah memaafkan, orang yang meminta maaf seperti itu adalah bagian dari akhlak mulia. Bayangkan ya, Nabi aja sekelas Nabi disakiti dengan banyak cobaan oleh kaumnya, dia mudah memaafkan seperti itu. Terus kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita langsung minta maaf gitu. Kalau selagi bisa kita ketemu orangnya, kita langsung meminta maaf dan kita memohon ampun pada Allah. Intinya Ibu harus berhati-hati dalam berbicara. Kita pikirkan betul-betul akal kita, apakah ini patut, apakah ini pantas. Nah, salah satu caranya yaitu obatnya yaitu disebutkan dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik aja. Kalau nggak bisa ngomong baik, udah diam. Diam aja. Karena apa? Karena diam itu adalah pahala untuk diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia bisa menahan nanti gangguan-gangguan dari lisannya untuk orang lain kan. Itu pahala untuk dirinya sendiri. Istilahnya dia bersedekah untuk dirinya sendiri mendapatkan pahala seperti itu. Lanjutnya ibu-ibu pasti udah terbiasa ya dengan zikir pagi, zikir sore. Nah, itu benteng diri kita untuk menjaga semua tindak tanduk perbuatan kita, sikap kita, ucapan kita. Dengan banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, itu membentengi diri kita dari kemaksiatan. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, Ustazah dan juga Ibu, nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.